Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Thank you Jesus. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku tetap berdaya. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Apapun kondisi kami hari ini, kami mau tetap menyembah dan memuji-Mu. We worship You Jesus, we worship You Lord. Mari kita sembah Dia, angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Dia. Jesus, we worship You, Lord. We worship You, Jesus. Hanya Kau satu di hatiku, katakan ku sembah.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa, Lombok, dan Australia. Senang sekali hari ini saya menyapa Anda semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami percaya bahwa Anda terus sehat, diberkati, dan disertai Tuhan. Pastikan Anda semua mengikuti ibadah online ini dari awal hingga akhirnya. Sebab kami percaya bahwa tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan dan Anda pasti diberkati hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali tergabung di dalam ibadah online ini, kami mengucapkan selamat datang dan pastikan Anda juga digembalakan dan bertumbuh di dalam gereja lokal di tempat di mana Anda digembalakan. Dan bagi Anda yang belum memiliki gereja lokal yang tetap, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Kami akan memfollow up Anda dan memastikan Anda bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Pastikan Anda juga terus tergabung di dalam komunitas yang membuat Anda bertumbuh, yaitu Connect Group. Dan hari-hari ini kita sedang mengadakan CG Online. Untuk informasinya, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Anda atau bisa mengirimkan pesan melalui Instagram gereja lokal masing-masing. Dan mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan diri kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk memberi kepada Engkau. Kami tahu ya Tuhan, Engkau sudah memelihara kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih sayang-Mu. Kalau hari ini kami ada, bukan semata-mata karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau. Terima kasih Tuhan, kami hari ini membawa persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur karena Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus yang siap memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Mari kita sama-sama memberikan persembahan dengan hati yang mengucap syukur. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di dalam Instagram gereja lokal masing-masing di daerah Anda. Untuk memudahkan Anda dalam mengikuti ibadah online, Anda dapat mengakses melalui gms.church/streaming/chatting Bali Nusa Aus, dan Anda juga dapat melalui YouTube GMS Sidoarjo. Tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video khotbah terbaru dari YouTube TS Lanitan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mudah hari-hari ini, mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami pergumulan maupun tantangan di dalam hidup. Dan kami mau pastikan bahwa setiap Anda tidak sedang melaluinya sendirian. Oleh karena itu, melalui Prayer Center, kami rindu untuk mendukung dan menjadi rekan doa bagi setiap Anda. Caranya mudah, Anda bisa langsung menghubungi di nomor WhatsApp gereja yang tertera di layar kaca Anda, atau Anda bisa langsung direct message melalui Instagram gereja lokal Anda masing-masing. Kami siap untuk melayani dan menjadi partner doa bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari menjadi berkat dengan membagikan kesaksian Anda dengan mengirim pesan di Instagram @gms_sidoarjo. Jika Anda ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan, Anda dapat mentransfer di nomor rekening sebagai berikut, yaitu di nomor BCA 088-2199345 atas nama Gereja Mawar Sharon. Atau Anda dapat men-scan QR Code berikut ini dan juga dapat menerima transfer melalui BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, dan GoPay. Dan berikut adalah nomor rekening gereja lokal.
pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam Kau temani aku.
didapat di dalam Engkau. Dan kami bersyukur kami boleh punya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Itu cukup bagi kami. Punya Engkau punya segalanya ya Tuhan. Ini kami, ini hati kami ya Tuhan. Bicara dalam kehidupan kami. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Supaya kami mengerti dan mengenal jalan-jalan-Mu. Supaya kami tidak tersesat dan mengambil jalan kami sendiri Tuhan. Dan supaya kami selalu hidup di dalam rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari buka sama-sama saya di dalam Keluaran pasal yang ke-13. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Ya. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama pelajari tentang kisah ini ya. Kita sama-sama sering dengar tentang kisah ini. Kisah di mana bangsa Israel ini dibawa keluar oleh Tuhan Yesus melalui Musa gitu ya. Tuhan pakai Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, firman Tuhan ini menarik, kita akan sama-sama pelajari kebenaran apa yang Tuhan itu mau sampaikan kepada setiap kita. Coba kita lihat ayat yang ke-17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Ya, kebenaran pertama yang kita pelajari adalah yang pertama, jalan Tuhan itu kadang kita itu tidak bisa mengerti, Bapak Ibu Saudara. Ya, lah ini Tuhan ini kan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tujuannya mau dimasukkan ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ada jalan yang lebih cepat mestinya, tetapi Tuhan itu memilih untuk membawa bangsa Israel ini berputar melalui padang gurun. Ada jalan cepat yang lain harusnya, tetapi Tuhan tidak membawa orang Israel lewat situ, tapi lewat yang berputar. Kalau secara logika, secara manusia, lah kalau kita mau ke suatu tempat, ke tempat tujuan tertentu gitu ya, ya kita akan cari jalan yang lebih cepat gitu ya untuk bisa sampai ke sana. Bukankah kita punya tujuan, kita punya arah mau kemana gitu ya. Tapi Tuhan ini secara logika mungkin tidak masuk dengan logika kita. Kenapa harus berputar? Kenapa enggak pakai jalan yang itu, yang lebih cepat itu? Tapi Tuhan itu suruh bangsa Israel ini berputar melalui padang gurun. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang jalan Tuhan itu kita tidak bisa selami. Kita tidak bisa mengerti kenapa kok enggak pakai jalan yang A ini loh Tuhan. Toh ini loh lebih cepat gitu ya. Kenapa harus jalan B melalui padang gurun? Tapi Tuhan maunya yang itu. Tuhan mau kita lewati yang itu. Tuhan tidak mau kita melewati yang A. Bapak Ibu Saudara, yang saya tahu bahwa Tuhan pasti punya rencana. Tuhan pasti punya caranya dan Tuhan pasti mau berperkara dengan kita. Yang pasti ujungnya adalah indah, yang pasti ujungnya adalah mendatangkan kebaikan, yang pasti ujungnya itu adalah kemuliaan bagi kita. Bagian kita ini cuma nurut saja. Bagian kita ini cuma percaya saja.
Bapak Ibu Saudara, itu kebenaran yang kita pelajari dari perikop ini yang pertama. Kalau sama Tuhan, mengiring Tuhan itu percaya saja. Kadang kita tidak bisa menyelami jalannya. Kenapa Tuhan? Kenapa aku harus melalui ini? Kenapa aku harus ngelewatin ini? Percaya saja kata Tuhan. Sama seperti bangsa Israel harusnya percaya saja sama Tuhan. Dan taat. Orang percaya sama taat itu sudah satu paket Bapak Ibu Saudara. Kalau dia percaya dia akan taat. Kenapa ada banyak orang tidak taat? Karena mungkin orang itu tidak percaya. Karena orang itu memikirkan jalannya sendiri. Dia berpikir bahwa jalan ini jauh lebih baik daripada jalan yang ini. Padahal yang menurut manusia baik itu belum tentu baik menurut Allah. Yang jalan yang cepat ini bukan ini yang ditunjukkan sama Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan yang ini, yang melalui padang gurun ini. Dan kita diminta melewati itu. Namanya padang gurun tidak enak Bapak Ibu Saudara. Padang gurun itu sejauh mata memandang cuma pasir aja. Sesuatu yang kayaknya nggak ada ujungnya. Tapi kita harus melewati itu. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Belajar percaya sama Tuhan. Ini kebenaran yang pertama. Belajar percaya, dalam hidup ini belajar percaya. Tidak bisa dimengerti caranya, jalannya, tidak bisa diketahui gitu ya. Tapi percaya saja. Sama seperti Yesus, dia percaya kepada Bapaknya. Dia harus melewati yang namanya salib itu. Tapi Yesus percaya, dia mempercayakan hidupnya kepada Bapaknya. Dia tahu bahwa Bapaknya ini punya rencana yang indah. Apa yang terjadi? Yesus memperoleh bagian duduk di sebelah kanan Bapa. Ada kemuliaan yang disediakan. Sekalipun jalannya itu tidak mudah. Jalannya itu mana mudah Bapak Ibu Saudara, orang tahu akan kematiannya dan prosesnya bagaimana gitu ya. Itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi dia harus menjalani itu. Dia sudah tidak bisa dia tidak bisa cari jalan lain. Dia harus menjalani itu. Sama seperti bangsa Israel ini. Dia harus melewati itu. Dia harus melewati padang gurun itu. Percaya saja sama Tuhan. Bahwa Allah kita adalah Bapa yang baik, Dia Allah yang setia, Dia Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Dia Allah yang akan menyediakan yang terbaik buat kita semua. Kenapa orang tidak percaya? Karena orang itu curiga. Karena jangan-jangan ini nanti gimana, ini gimana, itu gimana. Kenapa orang tidak percaya? Karena orang juga tidak mengenal gitu ya, pribadinya. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda percaya kepada Tuhan, itu karena Anda mengenal pribadinya. Karena itu Anda harus kenal pribadi Allah kita. Allah kita setia sekalipun tidak setia. Anda harus kenal pribadinya. Saya percaya kepada suami saya semuanya. Kenapa? Karena saya kenal pribadinya. Saya kenal gitu ya. Kalau naik mobil perjalanan jauh saya pasti tidur. Kenapa? Ya karena saya tenang. Saya kenal siapa yang setir mobil. Siapa yang bersama dengan saya tidur. Kadang kalau saya tidak kenal siapa yang bawa kendaraan gitu ya, saya perjalanan jauh, perjalanan lama tetap nggak bisa tidur. Kenapa? Yang ada perasaan was-was, perasaan tidak percaya itu ada. Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan. Kalau Anda punya perasaan dalam mengiring Tuhan ini banyak jangan-jangannya. Jangan-jangan, kenapa ini, kenapa itu, jangan-jangan gitu ya. Nah jangan-jangan Anda tidak mengenal pribadinya, itu alasan yang terbesar. Kalau Anda mengenal pribadinya, tidak akan ada keraguan. Anda akan percaya, sekalipun mungkin loh ini jalannya loh tidak ideal, harusnya kan lebih cepat yang ini, tapi kenapa harus muter? Jalannya kayaknya gak ideal, sekalipun di masa kondisi yang tidak ideal sekalipun terjadi, tapi Anda tetap percaya sama Dia. Anda tetap trust sama Tuhan. Itu kalau kita mengenal pribadinya, ya, itu sambung menyambung Bapak Ibu Saudara. Kebenaran yang pertama adalah kadang jalan Tuhan tidak bisa diselami, tapi cukup percaya saja. Percaya saja akan janjinya, percaya saja akan jalannya. Dan bagaimana Anda supaya bisa percaya? Anda harus kenal pribadinya. Tidak bisa enggak. Anda harus kenal pribadinya. Bagaimana bisa mengenal? Luangkan waktu. Kalau orang bisa mengenal itu sebuah hubungan karena ada waktu. Kenapa ada banyak rumah tangga perceraian? Karena mungkin salah satu alasan terbesarnya karena mereka tidak pernah punya waktu satu dengan yang lain untuk saling mengenal. Orang mengenal perlu waktu. Jadi kalau Anda berkata Anda tidak punya waktu buat Tuhan, Anda tidak akan bisa mengenal Dia. Anda harus punya waktu buat Tuhan.
Ya, itu seperti efek domino Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berkata kita tidak punya waktu, maka kita tidak bisa mengenal Dia. Dan kalau kita tidak mengenal pribadinya Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak mengenal jalan-jalannya. Anda akan curiga terus. Curiga dalam hidup ini, Anda tidak akan tenang hidup ini. Tidak percaya, tidak punya rasa aman. Gitu ya. Karena itu harus bangun Bapak Ibu Saudara. Harus punya waktu, harus mengenal Tuhan. Dan percaya kepada Dia. Percaya akan jalan-jalan dan janjinya. Katakan amin. Yang kedua, coba kita lihat apa lagi. Dikatakan seperti ini ya. Dikatakan seperti ini, ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalan orang sini bla 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 bla. Ya. Jadi melalui padang gurun ini mereka akan masuk tanah Kanaan. Anda pelajari perjalanan bangsa Israel ini. Saya tidak akan sebutkan ayat mana saja, tapi Anda bisa pelajari di dalam firman Tuhan. Bangsa Israel ini harus melewati padang gurun itu untuk masuk tanah Kanaan. Mereka harus bisa melewati itu. Dengan kata lain apa Bapak Ibu Saudara? Kebenarannya adalah untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, kadang-kadang harus Anda memenangkan padang gurunmu. Saya tidak tahu hari ini Anda sedang mengalami padang gurun apa Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk masuk tanah Kanaan cuman ini jalan satu-satunya. Anda harus melewati padang gurun. Anda harus menang atas padang gurun. Anda harus bisa mengalahkan padang gurunmu. Itu jalan satu-satunya. Tidak bisa lagi. Tidak bisa putar balik. Tidak bisa. Itu jalan satu-satunya. Karena itu saya mau katakan jangan mati di padang gurunmu. Jangan binasa di sana. Orang padang gurunnya macam-macam. Ada orang tertentu ya, orang itu bisa kerja dari satu kerjaan, pindah kerjaan lagi. Alasannya itu kalau ditarik benang merahnya, alasannya itu sederhana. Cuma mungkin karena tidak cocok dengan rekan kerja atau tidak cocok dengan pemimpin. Pemimpin di mana dia bekerja. Mungkin alasannya itu. Dengar saya baik-baik, kalau Anda tidak bisa memenangkan padang gurunmu, maka dimanapun Anda akan memperoleh Anda akan menghadapi padang gurun yang sama. Jangan lari dari padang gurunmu. Jangan lari, engkau harus menghadapi, engkau harus mengalahkan itu. Atau mungkin engkau selalu ada masa-masa sulit terjadi di hidupmu kalau ditarik benang merahnya. Sebenarnya sederhana, karena mungkin hatimu itu penuh dengan kesombongan mungkin. Dan Allah sedang berperkara di area itu. Apa situasinya boleh beda-beda. Kejadian yang terjadi boleh beda-beda. Tetapi kayaknya muaranya cuma satu. Bahwa Allah pengen supaya Anda tidak menjadi sombong. Bapak Ibu Saudara, hadapi itu. Anda harus tundukkan, Anda harus kalahkan padang gurunmu. Anda harus keluar dari padang gurun itu menjadi orang umat yang lebih dari pemenang. Ketika Anda bisa mengalahkan padang gurunmu. Tanah Kanaan itu tersedia bagi Anda. Katakan amin. Tersedia bagi Anda. Karena itu jangan muter-muter di padang gurun Bapak Ibu Saudara. Jangan habiskan waktumu, usiamu di padang gurun. Oh, seharusnya mungkin umur 35 Anda sudah dipercaya ini sama Tuhan. Anda sudah dibawa ini sama Tuhan. Anda sudah dikasih kepercayaan sekian sama Tuhan. Tetapi sekarang Anda masih di level ini. Anda masih di tempat yang sama. Bahkan orang kalau di tempat yang sama itu sebenarnya orang itu sedang mengalami kemunduran. Kenapa? Karena semua orang bergeraknya maju. Kalau Anda tetap ada di tempat yang sama, sesungguhnya bukan Anda jalan di tempat. Anda sedang mengalami kemunduran. Karena semua orang itu sedang maju ke depan. Karena itu apa yang harus diselesaikan? Ya padang gurunmu. Engkau harus memenangkan itu. Kau harus menyelesaikan itu. Kenapa ini padang gurun? Bangsa Israel harus melewati 40 tahun yang harusnya 40 hari. Ya karena Tuhan itu punya urusan sama bangsa Israel. Dia ini tanda kutip harus memenangkan padang gurunnya yang seharusnya 40 hari mereka bisa selesai. Gitu ya. Tapi mereka 40 tahun. Kenapa? Karena tegar tengkuknya bangsa Israel itu yang sedang Tuhan mau proses di area itu. Tegar tengkuknya bangsa Israel itu yang Tuhan mau benar-benar berperkara supaya ketika dia masuk tanah Kanaan, mereka masuk tanah Kanaan, itu mereka tidak berpikir bahwa itu karena usaha mereka. Itu mereka tidak berpikir itu karena kehebatan mereka atau karena pengalaman kebisaan mereka. Tapi itu karena Allah.
Bapak Ibu Saudara, apa yang Anda alami hari ini? Padang gurun apa yang engkau alami hari ini? Anda mungkin harus menangkan itu. Dan itulah saya mau beritahu, itu jalan satu-satunya. Saya gak mau, pasti ada cara lain. Mungkin ketika engkau pindah ke tempat yang lain, cari cara yang lain, tetap ujungnya akan sama. Engkau harus mengalahkan itu supaya engkau masuk tanah Kanaan. Karena memang itu cara satu-satunya Allah untuk membawa engkau masuk ke tanah Kanaan. Ayo Bapak Ibu Saudara, menangkan padang gurun. Apa itu? Saya nggak tahu. Mungkin padang gurunmu adalah mengasihi suamimu, menerima dia apa adanya. Mungkin itu padang gurunmu. Demikian sebaliknya. Ayo, menangkanlah itu. Mintalah kepada Tuhan kemampuan untuk engkau bisa mengampuni, mengasihi. Bapak Ibu Saudara, lakukanlah itu. Ketika engkau bisa memenangkan itu, ada kemuliaan, ada Kanaan. Apa sih Kanaan? Tempat yang berlimpah susu dan madunya. Wow, itu adalah sesuatu yang indah. Itu bicara tentang janji Tuhan. Itu bicara tentang surprise yang dari Tuhan. Itu bicara tentang banyak hal ya. Sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan, yang diberikan, yang disediakan bagi kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat lagi. Apa yang Tuhan mau katakan? Yang ketiga di ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel masuk ke padang gurun, mereka tidak ditinggalkan sendirian Bapak Ibu Saudara. Ada kebenaran yang ketiga yang kita pelajari. Apa? Di padang gurun itu ada yang namanya penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Lihat, Tuhan berkata padang gurun kan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang gersang, sesuatu yang sejauh mata memandang cuma lihat pasir aja, mungkin tidak ada titik terang, sesuatu yang mungkin sesuatu yang gelap. Tapi Tuhan berkata di padang gurun Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Tiang api pada waktu malam, tiang awan pada waktu siang. Ya, di padang gurun itu panasnya luar biasa, dinginnya juga luar biasa, cuacanya itu ekstrim. Tapi di tengah-tengah itu pun loh Allah berkata tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Tidak pernah meninggalkan bangsa Israel itu sendirian. Ada tiang awan, tiang api luar biasa, ada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika mengalami padang gurun dalam hidupmu, ini yang harus dipastikan bahwa penyertaan Tuhan ini tetap ada dalam kehidupanmu. Ini yang harus dipastikan. Orang yang disertai Tuhan itu luar biasa. Dia bisa melakukan 1 tapi dapatnya 10. Itu orang disertai Tuhan. Orang disertai Tuhan itu dia melakukan sesuatu cuma 1 langkah tetapi dapatnya itu bisa berlipat kali ganda. Itu orang disertai Tuhan. Firman Tuhan katakan jerih payahmu tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bukan berarti kita tidak usah kerja, bukan. Tetapi berkat Tuhan itu yang membuat berlipat kali ganda. Percayakah Anda bahwa di dalam hidup ini ada yang namanya Tuhan? Tuhan itu kalau sudah nutup ya tertutup, Tuhan itu kalau sudah buka ya buka. Dan di dalam hidup ini bukan karena faktor Anda atau saya, tetapi ada faktor yang jauh lebih berkuasa daripada itu, yaitu namanya Tuhan. Dan dia itu sungguh-sungguh ada. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam padang gurun yang mungkin situasi sulit, situasi tidak enak, kalau ada Yesus dalam hidup kita, ada penyertaan Tuhan, kita pun bisa melewati itu. Bapak Ibu Saudara, di padang gurun yang harus dipastikan adalah penyertaan Tuhan. Dan bangsa Israel ini mengalami penyertaan Tuhan luar biasa loh. Dia dapat tiang awan, dia dapat tiang api, tiang awan pada waktu malam-malam ya cuacanya dingin. Dingin itu Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami dingin di pesawat waktu itu perjalanan kemana ya saya lupa, ke Israel atau kemana ya Bapak Saudara. Di pesawat itu saya dingin, itu udah benar-benar dingin Bapak Ibu Saudara. Saya pernah juga berapa derajat gitu ya, tapi tidak waktu di pesawat. Saya juga aneh, padahal di pesawat ya mungkin tidak dipengaruhi oleh cuaca di luar, itu cuma karena pendingin aja.
pendingin ruangan, pendingin di pesawat itu. Tetapi enggak tahu, saya itu mengalami dinginnya itu kayak dingin tuh sampai di dalam Bapak Ibu Saudara. Di dalam itu dingin dan bisa goyang-goyang menggigil begini. Benar-benar, waduh ini gimana caranya? Sampai kalau di pesawat itu kan ada ditawarin mau minum apa? Ya mau minum jus atau mau minum wine, minum apa segala macam. Karena saya tahu bahwa cuman wine yang bisa membuat tubuh ini hangat Bapak Saudara. Saya minta wine. Karena dinginnya itu sampai dalam itu nggak bisa nggak bisa ditanggulangi. Saya sudah pakai long john, saya sudah pakai jaket, sudah berapa double, sudah pakai sarung tangan di dalam pesawat loh. Belum sampai negaranya yang mungkin dingin. Ini masih di pesawat tapi saya ngalami kayak begitu. Saya pakai kaos kaki, saya sampai dobelin 2, saya pakai selimutnya loh saya minta 2. Masih di dalam itu dingin enggak bisa. Akhirnya saya minta wine itu. Wine itu botolnya segini kecil Bapak Saudara, itu saya itu enggak pakai taruh di gelas, enggak, saya minum masih kedinginan. Saya minta lagi sampai minum 2. Baru berapa jam kemudian, mungkin 3 jam kemudian baru kerasa itu hangatnya. Tapi kedinginan tuh luar biasa. Itu pasti pakai pendingin ruangan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu kalau di padang gurun ya, gitu ya. Cuacanya kan bisa ekstrimnya sedemikian. Tapi di tengah-tengah itu Tuhan berkata, aku memberikan tiang api. Di malam hari aku kasih tiang api. Di pagi hari aku kasih tiang awan. Panasnya kayak apa coba? Di siang hari dikasih tiang awan. Wah kalau orang kepanasan luar biasa ya. Hari-hari ini jam 10, jam 11 berjemur di luar. Itu kadang ya kalau sudah masuk ya, masih sudah lama di dalam rumah itu kalau masih dipegang rambutnya itu masih kerasa panas. Ya, itu masih cuma berapa derajat. Ya. Masih berapa derajat. Lah ini di padang gurun yang dia harus jalan enggak bisa berteduh. Itu tapi Tuhan memberikan tiang awan. Amazing. Luar biasa kok Tuhan ini. Di padang gurun ada Tuhan. Lalu tidak cukup itu. Coba kita lihat lagi. Ada ayat lagi bicara seperti ini. Di dalam Ulangan 29 ayat yang kelima. Dikatakan demikian. 40 tahun lamanya aku, hanya itu huruf besar Yesus, memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Waduh, ini kalau made in mana ini bisa dibeli kayaknya ini ya. 40 tahun bajunya enggak rusak, sepatunya juga enggak rusak. Itu penyertaan Tuhan. Itu penyertaan Tuhan. Ajaib. Penyertaan Tuhan itu membuat ada mujizat-mujizat terjadi. Penyertaan Tuhan itu membuat ya gimana ya Bapak Ibu Saudara? Ada hal yang ditolong Tuhan gitu. Di masa sukar kadang dari mana coba? Sepatu ini kan ya cepat rusak juga gitu ya. Tapi kenapa kok bisa 40 tahun dipakai yang gak rusak? Kayak ada pengcoveran dari Tuhan. Ada perlindungan. Ada kekuatan, ada penghiburan. Ada pengharapan. Itu yang namanya penyertaan Tuhan. Kayaknya itu segala sesuatunya itu kayak di dalam satu paket gitu ya. Namanya penyertaan Tuhan. Ketika kita butuh dihibur, ketika kita disertai Tuhan, kita dihibur sama Tuhan. Ketika kita perlu bahwa mungkin dari usianya 5 tambah 40 tahun sudah jadi 45 tahun, ini sepatunya udah berubah harusnya. Itu sepatu bisa menyesuaikan ukuran kakinya. Kayak ada sesuatu yang kayak sesuatu yang Anda perlu apa aja, ambil di sana, Anda akan dapat seperti apa yang Anda inginkan. Itu penyertaan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Lalu apa lagi? Tidak cukup itu. Urusan makan Tuhan juga pelihara. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di dalam Keluaran pasal yang 16 ayat 35 saya akan baca. Demikian. Orang Israel makan mana 40 tahun. 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Makanan disediain sama Tuhan. Ya, kita enggak usah pusing mikirin. Hari-hari ini pusing mikirin. Karena di rumah aja ya.
mikirin makan pagi, siang, malam makan apa ya. Apalagi ibu rumah tangga yang tugasnya menyiapkan makanan. Kadang ini udah hari keberapa, bosan menunya itu aja. Ini kita enggak perlu mikir. Tuhan sudah sediakan semuanya. Setiap hari. Betapa enaknya ikut Tuhan. Betapa enaknya kalau ada penyertaan Tuhan. Ayo, itu yang harus kita kejar sebagai anak Tuhan. Kalau Anda mengejar penyertaan Tuhan ini dalam kehidupan Anda, sekalipun Anda melewati padang gurun, itu akan terasa ringan. Akan terasa enak. Itu cuma satu-satunya jalan masuk Kanaan, Anda harus melewati itu. Tetapi lewatilah dengan penyertaan Tuhan. Lewatilah dengan disertai Tuhan. Disertai Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Apakah tidak pernah mengalami sesuatu masa sukar? Ya karena namanya manusia. Saya juga mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya selalu doa ketika masa sulit, masa sukar datang dalam kehidupan saya. Atau mungkin ketika padang gurun yang harus saya lewati, yang saya sedang hadapi. Saya berdoa sederhana sama Tuhan. Tuhan, aku cuma minta satu saja, penyertaan daripadamu. Itu cukup. Tuhan, aku tahu aku harus melewati ini semua. Dan aku mau aku jadi lebih dari pemenang. Aku cuma minta satu, Tuhan. Saya tidak request, Tuhan, biar padang gurun ini lalu daripadaku. Maunya sih doa demikian. Tapi terkadang sadar bahwa ini jalan satu-satunya. Untuk Allah akan bawa kamu, Lani. Aku mau bawa kamu. Ini jalan satu-satunya. Untuk aku mau angkat kamu. Untuk aku mau pakai kamu. Ya mau enggak mau. Saya enggak doa, Tuhan, supaya saya luput dari padang gurun ini, enggak. Tapi saya berdoa, ketika aku harus melewati padang gurun ini, Tuhan, aku cuma minta satu saja. Minta penyertaan Tuhan. Cuma minta itu. Karena tanpa penyertaan Tuhan, nothing, enggak bisa. Enggak bisa Tuhan, enggak mampu. Aku cuma minta penyertaan Tuhan itu aja. Ketika masa padang gurun terjadi dalam kehidupan saya, itu yang saya doakan. Aku minta penyertaan-Mu Tuhan. Orang di padang gurun itu rasanya tuh gimana ya Bapak Ibu Saudara? Nggak enak, nggak mudah. Rasanya bahkan mungkin kalau secara manusia pengennya itu tidur aja udah. Pengennya udah nggak usah kerja. Pengennya tuh rasanya sudah ya udahlah, sudah kayak gini. Mau ngapain? Toh berusaha sejauh apa tetap padang pasir. Mau ngapain sejauh apa tetap gak ada ujungnya. Mau ngapain coba? Kalau orang di padang gurun, kebanyakan orang itu putus asa, iya. Kebanyakan orang gak punya pengharapan, iya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus keluar dari situ. Karena itu saya berkata harus bangkit. Kerjakan seperti apa yang semula engkau kerjakan. Kepercayaan apa yang Tuhan berikan itu dikerjain dengan setia saja. Sekalipun kau belum lihat hasilnya, sekalipun tidak kelihatan, kerjakanlah dengan setia. Karena ketika kau mengerjakan dengan setia ada penyertaan Tuhan. Itu, maka yang kesetiaan itu akan menghasilkan yang namanya buah. Kesetiaan selalu menghasilkan yang namanya buah. Setia aja. Setia aja. Masa punya bayangan hari ini mungkin ya. Yang punya perusahaan masker laku keras hari ini. Sekarang sangat laku keras. Obat-obatan laku keras, obat-obat tertentu laku keras. Masa pernah punya bayangan hari ini? Kita bisa beli hand sanitizer dengan harga berapa yang cuma segini. Itu mungkin di sebuah toko dulu ya, untuk laku aja. Aduh, periodiknya lama. Sekarang cari aja sulit. Cari aja susah. Bapak Ibu Saudara. Ada masa di mana, oh Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada Allah. Di padang gurun lakukan bagianmu, sisanya Allah akan bekerja. Lakukanlah dengan setia. Lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawabmu. Dan lihat nanti ada penyertaan Tuhan. Ini yang harus dikejar, penyertaan Tuhan. Di dalam padang gurun jangan kehilangan ini penyertaan Tuhan. Ada seorang cerita sama saya. Seseorang jemaat cerita dia itu mengalami yang namanya dia tidak dapat pekerjaan. Ya, dia tinggal di luar negeri. Nah, lalu pekerjaannya itu namanya orang di luar negeri itu kadang kerjanya, nah dia ini kerjanya misalnya ya kerja di ini satu bidang, lalu nanti dia bisa kerja berapa jam kemudian di tempat yang lain. Nah,
ini dalam waktu itu sudah 2 minggu lebih, dia tidak dapat kerjaan sama sekali, tidak ada kerjaan. Sudah jalan 2 minggu gitu ya. Lalu ya dia mulai resah nih, tidak ada pemasukan. Lalu tiba-tiba ada seseorang datang gitu ya, teman satu gereja juga, ngomong sama dia, coba lamaran di tempat ini gitu ya. Ini toko bakery buat donat gitu kan. Coba melamar di pekerjaan itu. Dia ini adalah orang yang tidak suka dengan bidang yang berbau kitchen. Gitu ya. Semua pekerjaannya mungkin ya pekerjaan terdahulu tidak ada hubungannya mungkin dengan kitchen. Tapi karena hari ini dia tidak dapat kerjaan gitu ya. Lalu suatu ketika dia dengar seorang hamba Tuhan pernah bicara bahwa kalaupun hari ini kamu itu sudah jalan buntu gitu ya. Lalu ada jalan di depanmu yang kira-kiranya kira-kira dia menceritakannya demikian ya. Yang kira-kira ada kamu menghadapi jalan buntu, lalu ada jalan keluar yang sekalipun itu tidak cocok dengan bidangmu, passionmu, ambil saja. Siapa tahu itu peluang di mana Allah bekerja. Nah, dia ingat tentang perkataan hamba Tuhan itu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mulai melamar pekerjaan di tempat itu dan dia kan mulai diinterview. Ketika diinterview dia menjawab dengan yang terbaik. Lalu ya enggak tahu ya apakah perlu tes keterampilan atau segala macam, saya enggak tahu. Singkat cerita, diterimalah dia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di tengah wabah corona yang terjadi itu, ini toko roti donatnya ini laku keras. Sampai orang antri-antri. Dia itu enggak bisa dipikir di kepalanya dia. Masa situasi kondisi kayak gini orang itu masih mikirkan makan donat. Orang mungkin enggak mikirin makan donat. Tetapi apa yang di depan matanya dia melihat. Itu toko donat itu gak pernah sepi. Bahkan kalau mau beli itu antri-antri. Di tengah yang terjadi. Mungkin kalau itu toko obat atau toko masker itu mungkin masuk akal. Ini donat. Masa orang masih mikirin makan donat gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Menurut saya itu yang namanya penyertaan Tuhan. Orang ini adalah orang yang tidak pernah hitung-hitungan dengan pekerjaan Tuhan. Salah satu pemimpin di gereja Mawar Sharon Sydney. Saya tahu hatinya, kerinduannya kepada jiwa-jiwa, kepada orang lain. Lihat, menurut saya kalau saya boleh bilang itu yang namanya penyertaan Tuhan. Itu penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah kayak gitu kok bisa dia? Hari ini dia masih tetap bekerja. Di tengah-tengah mungkin kondisi sulit, dia tetap bekerja. Dan kok bisa ya? Ya itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Itu namanya penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu ajaib. Bapak Ibu Saudara, kejarlah ini. Ayo penyertaan Tuhan ini. Kejarlah dalam kehidupanmu. Asal punya Yesus, itu masih ada harapan. Punya Yesus ada penyertaan. Katakan amin. Dan yang terakhir coba kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 16 ayat yang kedua, ya. Keluaran 16 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mengalami padang gurun, ini kebenaran yang terakhir, poin yang terakhir. Janganlah berbuat dosa. Di masa sulit terjadi dalam kehidupanmu, masa padang gurun, masa sukar, jangan berbuat dosa. Oh, orang itu gampang. Orang gampang jatuh dalam dosa ketika masa sulit terjadi dalam kehidupannya. Tapi Tuhan berkata, jangan menjadi seperti bangsa Israel. Ketika mereka masuk di padang gurun, ketika mereka ada di padang gurun, mereka bersungut-sungut. Tidak cukup itu loh bangsa Israel. Kalau Anda lihat di dalam, coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam Keluaran pasal 16 ayat yang ketiga. Keluaran 16 ayat yang ketiga dikatakan begini. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bersungut-sungut
Mereka bosan dengan mana, mereka minta daging. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak pernah puas. Lalu tidak cukup itu lagi. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Coba kita lihat Keluaran 32 ayat 1 sampai 4. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulan mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Hey, come on. Kalau engkau di masa sulit, jangan berbuat dosa. Bangsa Israel bukan cuma bersungut-sungut. Hatinya tidak selesai, hatinya nggak beres. Dia menyembah Allah lain. Dia menggantikan Yesus dengan lembu emas, dengan lembu tuangan emas. Bapak Ibu Saudara, ketika masa sulit terjadi dalam hidupmu, ketika engkau mengalami sesuatu yang tidak enak, jangan pernah jual Tuhan Allahmu. Jangan pernah jual, jangan pernah buat dosa. Karena itu tidak akan pernah mendatangkan apa-apa. Lihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Musnah. Angkatan itu musnah. Angkatan yang baru yang bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Apakah Anda mau, Bapak Ibu Saudara, kuburanmu adalah padang gurunmu? No. Itu bukan kuburan kita. Tuhan punya memberikan kepada kita Kanaan. Jadi kita tidak boleh mati di padang gurun kita. Kita tidak boleh berbuat dosa di padang gurun kita. Jangan jual Allahmu apapun yang terjadi. Jangan jual imanmu apapun yang terjadi. Ketika mungkin kamu belum dapat pasangan hidup, jangan jual imanmu. Tuh, tokomu belum rame, tokomu masih sepi. Jangan cari kepada orang pintar kamu menjual imanmu kepada lembu tuangan. Jangan lakukan itu. Ketika engkau mulai, Tuhan belum tolong, engkau mulai bersungut-sungut, meragukan kasih Tuhan. Jangan. Ingat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, di situ terpancar kehidupan. Jangan berbuat dosa. Orang kalau hidup dalam dosa itu, orang itu tidak punya power, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau hidup dalam dosa, engkau tidak punya power sebagai anak Allah. Orang yang hidupnya benar, orang yang hidupnya apa adanya, bukan ada apanya, semuanya itu tembus sampai dasar hatinya yang paling dalam, transparan. Dia tidak ada yang ditutup-tutupi. Orang itu punya power. Apa yang aku ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang aku lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Karena itu jangan pernah kehilangan itu. Jangan pernah kehilangan power sebagai anak-anak Allah. Orang kehilangan power sebagai anak-anak Allah ketika orang itu berdosa. Itu saja, sederhana. Karena itu jangan berdosa, tinggalkan dosamu. Kalau ada orang-orang yang berdosa hari ini, tinggalkan dosamu. Tinggalkan. Karena ada tanah Kanaan yang menanti. Engkau memilih padang gurun, mati di sana, atau ke tanah Kanaan. Pilihan ada di tanganmu. Kalau saya boleh bicara, pilihlah untuk engkau melewati padang gurunmu dan memasuki tanah Kanaan. Karena di situ tanah yang berlimpah susu dan madu, yang terbaik yang Allah sediakan. Katakan amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Jaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah
ketika kami mengangkat tangan kami, ini berarti Tuhan bahwa kami tidak mampu, kami memerlukan Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, engkau yang tahu hari ini engkau perlu pertolongan dari Tuhan. Angkat tanganmu di tempat di mana engkau berada, Allah sanggup menjamamu. Allah sanggup menjamamu, Allah sanggup mendengar setiap doa-doamu. Hari ini aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah ini ya Tuhan, mereka sudah mengangkat tangan mereka, mereka tidak mampu. Allah yang memampukan. Allah yang memampukan setiap orang-orang ini ya Tuhan, untuk mereka keluar menjadi lebih dari pemenang. Mungkin hari ini mereka sudah tidak tahu lagi ya Tuhan apa yang harus dibuat, jalan apa yang harus diambil, apa yang harus diputuskan. Mungkin mereka sedang ada dalam persimpangan yang mungkin mereka merasa bahwa ini semua tidak tahu mana yang harus diambil. Hari ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan tolong ya Tuhan. Tuhan tolong, di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada masa depan, di dalam Engkau ada penyertaan. Seberapa mampu yang kami lakukan dan kerjakan, sisanya Engkau yang kerjakan bagi kami. Engkau yang mampukan ya Allahku. Kami tidak mampu, kami tidak bisa, kami tidak sanggup. Tapi kami tahu Engkau Allah yang sanggup jamah ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Orabana ya Syarabata Karala Barala 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 Syarabata Karala Baya Syarabara Bara 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 Orabaya Syarabara Bara 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 Bara. Ya Tuhan, ya Tuhan sedang menjamahmu sekarang. Ya Tuhan sedang menjamahmu. Biarkan air mata itu mengalir. Biarkan Tuhan menjamah, Tuhan mengangkat setiap bebanmu sekarang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syarabata Karala Barala 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 Barala. Haleluya. Yes Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Aku berdoa tak ada seorang pun binasa di padang gurun mereka. Setiap orang keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu, saya berkata hari ini, saya memberkati hidupmu. Hamba berkati setiap orang-orang yang mengangkat tangan ini Tuhan. Tak ada satupun yang mati di padang gurun mereka. Setiap mereka menjadi umat yang lebih dari pemenang. Setiap mereka menikmati susu dan madu yang daripadamu itu Tuhan. Setiap mereka menikmati tanah Kanaan itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Menjadikanmu umat lebih dari pemenang. Menjadikanmu kepala dan bukan ekor. Engkau menerima berkat dan bukan musuh. Engkau akan dibawa dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Oh, saya berdoa ada orang yang sakit juga sekarang. Tuhan menjamah dan Tuhan menyembuhkanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda ini berkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.